Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadan nabiyyan wa rasulullah. Baiklah saudara-saudari sekalian, alhamdulillah pada sore kali ini kembali lagi kita bersua untuk melanjutkan perkuliahan praktek ya, praktek teknologi dan media pembelajaran PAI. Jadi pada pertemuan yang kedua ini kita mencoba untuk melihat dulu bagaimana fenomena tren pembelajaran kontemporer terutama di abad 21 ini, agar nantinya kita bisa melakukan prediksi, bisa mencoba melakukan semacam desain atau persiapan penyesuaian ketika kita sudah memahami secara teoritik tentang tren pembelajaran kontemporer dengan segala komponen-komponen yang terkait di dalamnya. Alhamdulillah peserta sudah 21 dan mungkin ya lagi satu yang belum sempat. Mudah-mudahan di dalam perjalanan nanti sudah bisa bergabung. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Jadi tentu di era sekarang ini dengan akselerasi teknologi digital yang luar biasa, yang tentu sangat berdampak pada tatanan kehidupan sosial, dan segala perkembangan teknologi itu tentu memberikan dampak, apakah itu dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, yang kita ingin harapkan adalah bagaimana pemanfaatan secara positif dari teknologi itu sendiri di dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, khususnya di PAI itu sendiri. Oleh karena itu, karena melihat kehadiran teknologi di dalam dunia pembelajaran itu sangat banyak terbantukan, sehingga di sini kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan dinamika yang ada. Jadi beradaptasi di sini tentu kita sebagai pendidik tidak boleh ada istilah gaptek, gagap teknologi, karena teknologi yang ada sekarang ini benar-benar dapat menjadi komponen. Misalnya apakah komponen pendidik dapat menggantikan guru, kemudian komponen media dapat menjadi media pembelajaran, komponen sumber belajar dapat menjadi sumber belajar, dapat menjadi metode, dan bahkan dapat menjadi evaluasi. Jadi oleh karena itu kita terus untuk mengupdate kemampuan kita, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perkembangan teknologi di bidang pembelajaran sekarang ini. Jadi kata kuncinya adalah bersikap adaptif terhadap kemajuan yang ada. Kemudian tentu di era sekarang ini semakin kompleks ya, semakin rumit, semakin banyak variabel yang terkait di dalamnya. Setiap kali ada masalah, maka di sini
di dalam konteks keterampilan atau kecakapan yang dibutuhkan di era sekarang ini, sebagaimana dalam berbagai riset yang dilakukan oleh pakar, itu diantaranya adalah harus ada kemampuan berpikir kritis. Ya. Jadi kemampuan berpikir kritis ini apa ya, kalau dalam bahasa agama itu tidak bersifat sami'na wa ata'na. Jadi segala statement, segala informasi tidak boleh langsung diterima tanpa reserve. Jadi harus ada analisis dulu, ada perbandingan dengan sumber data yang lain sebelum mengambil kesimpulan atau keputusan itu sendiri. Jadi itu berpikir kritis sangat dibutuhkan di era sekarang ini karena seiring dengan teknologi begitu banyak pemberitaan-pemberitaan yang bersifat hoax, ada juga yang bersifat hate speech, ya, kekerasan verbal dan seterusnya. Kalau dalam konteks publikasi juga banyak sekali informasi yang bersifat fabrikasi data, ada yang bersifat cloning jurnal atau jurnal predator. Kalau tidak dibutuhkan kehati-hatian, tingkat selektif yang tinggi atau otokritik yang tajam, maka kita akan selalu menjadi korban dari berbagai informasi yang berseliweran di dunia maya ini. Jadi karena itu berpikir kritis ini sangat dibutuhkan di era sekarang ini untuk menyeleksi, menyaring semua informasi yang masuk yang begitu tidak terkendali dan bahkan tidak pernah berhenti. Informasi itu mengalir secara deras, sehingga di sini sangat penting kita memiliki ketahanan di dalam berpikir, termasuk kemampuan berpikir kritis. Kemudian kreatif atau inovatif. Jadi tentu di sini proses menciptakan yang baru atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Jadi ini sangat penting sekarang ini, bagaimana kita terus mengembangkan teori-teori yang sudah ada, yang sudah berjalan, yang sudah ditemukan oleh orang lain, baru kita coba menghubungkan dengan dimensi yang lain untuk kita uji cobakan. Ya. Jadi itu adalah kreasi, yakni bagaimana mengembangkan suatu produk yang sudah ada agar memiliki fungsi generiknya. Jadi misalnya sebuah teori yang hanya berlaku pada tempat tertentu atau misalnya pada masyarakat non-Islam, kira-kira kalau teori itu ingin dikembangkan, diterapkan di masyarakat Islam, bagaimana modifikasinya? Jadi inilah yang biasa sering kita dengar itu istilah ATM, ya, ambil, tiru, dan modifikasi. Nah, supaya kelihatan bahwa ini karya autentik, karya yang benar-benar murni, maka perlu dilakukan turnitin supaya tidak tampak bahwa ini adalah karya yang bersifat plagiat dan seterusnya. Jadi ini kreativitas dan inovasi. Inovasi ini kecenderungannya sebagaimana yang kemarin kita bahas itu, ya, difusi inovasi. Jadi inovasi ini lebih mengarah kepada menciptakan sesuatu yang baru. Jadi atau melahirkan sebuah produk yang baru. Jadi bukan mengembangkan tapi melahirkan produk. Karena itu ini bagi yang memiliki kemampuan baik dari segi kemampuan kognitif, kemampuan waktu, budget, sumber daya yang lain, itu akan mampu melahirkan inovasi-inovasi terbaru, terutama dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Kalau kita yang masih terbatas pada konteks tadi, sumber daya terbatas dalam hal waktu, sarana dan prasarana dan seterusnya, kita masih dominan pada dimensi kreativitas itu sendiri. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan di sini selanjutnya adalah kolaboratif, ya. Jadi ada kemampuan di dalam bekerja sama,
kemampuan di dalam bekerja secara kolektif kolegial, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang diselesaikan secara tim. Jadi ada kerja bersama atau kerjasama dalam tim dan saling menghargai tentang tupoksi di dalam tim, saling memperkuat, mensupport berdasarkan tupoksi kita untuk pencapaian tujuan bersama. Jadi ini keterampilan sosial sesungguhnya harus dibenahi atau dalam bahasa agama disebut dengan silaturahmi. Jadi peserta didik atau guru dalam konteks pembelajaran kontemporer ini tentu diperkuat tentang mekanisme pembelajaran kolaboratif. Karena kenapa ya, tadi asumsinya adalah tidak ada masalah yang berdiri sendiri, tetapi setiap masalah memiliki variabel yang bervarian. Jadi variabel relasi komponen yang bervarian ini boleh jadi satu masalah memiliki solusi yang banyak berdasarkan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, untuk bisa membaca semua atau banyak dimensi atau perspektif, maka dibutuhkan beberapa orang yang tentu yang punya pengalaman yang beragam, sudut pandang yang beragam, sehingga dapat memberikan pandangan yang memperkaya hasanah keilmuan tentang objek yang dikaji. Jadi itu sekarang ini bahwa tentu saja sebuah karya yang dihasilkan oleh satu orang, satu kepala itu sudah dipastikan akan terkalahkan oleh sebuah karya yang dihasilkan oleh banyak kepala. Jadi banyak kepala, banyak ide, banyak gagasan, banyak perspektif, maka di situ ketika dimanage dengan baik akan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Ini konteksnya adalah pembelajaran yang berbasis kolaboratif atau secara berkelompok atau secara tim. Kemudian keterampilan komunikasi. Jadi sekarang ini salah satu tuntutan di dalam era kontemporer, di dalam penguatan kecerdasan adalah communication quotient. Jadi kecerdasan dalam hal berkomunikasi. Jadi bagaimana menyampaikan ide kepada orang, bagaimana kemampuan berdiplomasi, bagaimana melakukan menggolkan sebuah proposal, bagaimana memaparkan hal yang rumit menjadi mudah dipahami dan seterusnya. Bagaimana membangkitkan semangat yang lagi kurang mood atau yang tidak punya semangat lagi belajar. Dan ini ya, konteks kemampuan berkomunikasi ini sangat-sangat penting ya sekarang ini, karena menjadi media penyambung ya, media interaksi kita secara lokal maupun secara internasional. Nah, begitu juga dengan kemampuan di dalam penguasaan bahasa, baik bahasa lokal, bahasa ibu, bahasa nasional, bahasa internasional, atau bahasa PBB. Paling tidak itu ada yang menjadi bagian dari penguasaan yang kita miliki sehingga dapat membantu ya di dalam memperlancar komunikasi dan interaksi kita secara global misalnya. Jadi ini masalah komunikasi sangat penting. Kalau dilihat di dalam kehidupan sosial, kadang-kala terjadi konflik karena ada miskomunikasi, ya, kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kadang kita mencurigai orang karena kurang memahami pesan yang disampaikan, macam-macam. Jadi komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pembelajaran, apalagi kita sebagai guru, yang tentunya guru itu selalu mengaplikasikan kemampuan komunikasi di depan peserta didiknya, apakah dalam konteks mentransfer ilmu pengetahuan atau melakukan internalisasi attitude, nilai-nilai, perilaku, karakter, akhlakul karimah, atau dalam konteks mendorong untuk lebih mengembangkan kreativitas dan inovasi. Jadi ini sangat-sangat penting terus dikembangkan tentang keterampilan di dalam berkomunikasi. Kemudian keterampilan atau kecakapan di bidang spiritual. Kecakapan di bidang spiritual ini ya tentu
menjadi kontrol diri kita, di mana saya harus berhenti sejenak, di momen seperti apa saya harus mengencangkan sabuk untuk gaspol dan seterusnya ya. Jadi ranah spiritual ini juga memberikan arahan, memberikan pencerahan ke jalur yang mana yang patut untuk kita lalui, yang patut untuk kita capai dan bagaimana targetnya dan seterusnya ya. Jadi orang yang memiliki kecakapan spiritual akan selalu berorientasi masa depannya dan selalu memandang bahwa aktivitas hari ini selalu memiliki relasi yang kuat dengan masa depan. Jadi itu spiritualitas mendorong kita untuk berpikir masa depan atau menjadi visioner, selalu berorientasi ke masa depan. Kemudian adversity ya. Jadi adversity ini dikategorikan sebagai satu bentuk keterampilan di dalam menyelesaikan berbagai masalah, kemampuan problem solving scientific ya, itu ya kalau adversity. Jadi ini juga sebagian motivator atau pakar akademisi itu menambahkan bahwa kecerdasan yang mesti yang harus dimiliki eh, generasi kita hari ini dan ke depan adalah adversity question ya, kecerdasan menyelesaikan masalah. Nah, di sini juga ya, misalnya kalau di prodi MTI ya kan ada tentang penyelesaian masalah, problem solving scientific, ada pendekatan analisis SWOT dan seterusnya ya. Jadi ini bagaimana mendeteksi suatu masalah, mulai dari sebabnya, kondisinya masalah itu sampai ke dampaknya, kemudian resolusi alternatifnya, dan setiap solusi alternatif itu punya dampak seperti apa, dan bagaimana pola penerapannya untuk menekan adanya dampak negatif dari solusi yang diterapkan. Nah, itu adversity ini selalu memberikan kemampuan ya, terutama kepekaan melihat situasi, kemampuan membaca situasi, dan tentu di sini menyelesaikan masalah ya tanpa masalah. Kalau di era kemerdekaan yang kemampuan problem solving scientific itu dikenal oleh figurnya adalah Muhammad Hatta ya. Jadi dua figur founding father kita di Indonesia, yakni Bung Karno yang dikenal sebagai solidarity making, yakni yang membangun, bapak yang membangun solidaritas, persatuan, sedangkan Muhammad Hatta sebagai bapak problem solving scientific, kemampuan di dalam menyelesaikan masalah. Salah satunya itu ketika ada perdebatan tentang Jakarta Charter Pancasila di pasal 1 ya, dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi umat Islam. Itu diminta oleh sebagian rakyat Indonesia untuk dikeluarkan, cukup dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sikapnya tentu Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada waktu itu ya, dia akan merespon secara positif dan tepat demi keutuhan NKRI pada waktu itu ya. Sehingga salah satunya disebut sebagai Bapak Problem Solving Scientific. Kalau di era modern sekarang ini banyak ceritanya itu yang biasa kita lihat adalah seperti Yusuf Kalla ya. Jadi bagaimana kemampuan menyelesaikan konflik yang ada di Aceh yang sudah bertahun-tahun, konflik yang ada di Ambon, yang ada di Poso, itu sedikit banyak ya kontribusinya atau penggagasnya itu adalah Yusuf Kalla ya. Pernah terjadi perdebatan antara Malaysia dan Indonesia. Ketika Yusuf Kalla misalnya pergi ke Malaysia berkunjung dalam konteks kunjungan kenegaraan, kemudian pada waktu itu adanya kebakaran hutan di Sumatera, ya sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan, ya. Dan itu dampak asapnya sampai ke Malaysia. Ketika sampai di sana di Malaysia Yusuf Kalla
Yusuf Kalla dikritik oleh masyarakat Malaysia. Kenapa Indonesia mengirim asap ke Malaysia dengan membakar hutangnya gitu ya. Jadi tanpa diduga atau di luar nalar secara umum, Yusuf Kalla justru memiliki statement ya, pendapat pribadi bahwa kalian orang Malaysia ini tidak pandai bersyukur ya. Kenapa? Karena satu bulan saja dikirim asap itu sudah mengeluh siang dan malam. Padahal selebihnya 11 bulan Indonesia mengirim udara yang segar, orang Malaysia tidak pernah berterima kasih. Jadi yang diingat adalah asapnya 1 bulan, itu pun karena kebakaran hutan. Jadi ini Malaysia tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa kemampuan diplomasi Yusuf Kalla itu sendiri dengan tetap menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia di depan bangsa negara yang lain. Itu salah satu contoh ya, kemampuan di dalam menyelesaikan masalah ketika ada kritikan dan seterusnya. Kemudian tentu di era sekarang ini terjadi perubahan sosial akibat dari hegemoni digitalisasi itu sendiri. Jadi digitalisasi ini benar-benar merambah ke seluruh segmen kehidupan, ke berbagai lapisan masyarakat, sehingga cepat lambat, sedikit atau besar itu mempengaruhi tatanan kehidupan sosial. Dan itulah yang disebut dengan social disruption. Jadi social disruption ini menunjukkan bahwa adanya tatanan kehidupan sosial yang terganggu, yang mulai mengalami pergeseran akibat dari adanya kemajuan teknologi digital itu sendiri. Jadi teknologi digital ini mendorong adanya perubahan sosial, dari perubahan sosial ini mengalami pergeseran dan seterusnya, akhirnya memiliki dampak social disruption. Ada gangguan tatanan sosial di tengah masyarakat itu sendiri. Jadi misalnya di dalam konteks pembelajaran ya, dalam konteks pembelajaran adanya teknologi digital sekarang ini seperti kalkulator ya. Kalau sebelumnya ada kalkulator secara mandiri, khusus kalkulator, kemudian diimpor masuk ke dalam handphone Android misalnya, ada kalkulatornya. Jadi saya masih ingat ya, ketika dulu di SD ada kepala sekolah yang memang kuat matematika, selalu ada pertanyaan jebakan, dan kalau tidak dijawab dengan benar, maka pastinya kita dicubit dengan keras itu ya. Jadi misalnya dalam perkalian tiba-tiba ketemu, langsung ditanya 7 kali 8, dalam waktu singkat tidak dijawab, maka langsung diberikan hukuman. Tentu saja pada waktu itu kita harus banyak menghafal, kita harus mampu menganalisa tentang perkalian, pertambahan, pembagian, karena tidak ada yang bisa diandalkan ya, tidak ada kalkulator pada masa itu, sehingga kita terus mengasah kemampuan nalar kita. Kemudian ketika perkembangan teknologi, muncul kalkulator, kemudian kalkulator digital dan berbagai jenisnya, ada platform-platform aplikasi yang sangat manjur di dalam menghitung nilai-nilai angka-angka yang kompleks dan seterusnya. Akhirnya terjadi semacam disruption ya di dalam konteks mempertajam kemampuan otokritik, mempertajam kemampuan atau ketajaman berpikir analitis dari otak kita itu sendiri, karena terlalu banyak bergantung kepada platform-platform yang disiapkan di dalam teknologi digital itu sendiri. Jadi itu salah satu contohnya bahwa otak kita sekarang ini menjadi lemah di dalam menganalisis, di dalam berpikir kritis, karena kita terlalu dimanjakan oleh fasilitas teknologi itu sendiri. Jadi itu salah satu dari bentuk adanya disruption ya, ada gangguan
di dalam kehidupan psikologi kita masing-masing akibat dari adanya perkembangan teknologi digital itu sendiri. Jadi banyak sekali dimensi yang lain yang ada dalam kehidupan sosial kita. Kemudian ciri-ciri pembelajaran kontemporer. Ya tentu yang pertama berbasis teknologi digital. Jadi kenapa teknologi digital ini selalu dimunculkan? Yang kemarin juga disinggung atau dikomparasikan dengan misalnya di Finlandia dan suasana kehidupan di Belanda misalnya. Teknologi digital ini di satu sisi ya membuat kita menjadi efisien di dalam bekerja, menyimpan data secara efektif, tidak lagi memiliki beban ya secara fisikal, karena semuanya bisa disimpan di dunia cloud misalnya, di server big data dan seterusnya. Dan namun demikian bahwa ternyata di dalam teknologi digital itu membuat kita semakin sibuk ya. Kesibukan itu tersita waktu kita di depan laptop untuk mendesain, untuk mengembangkan suatu produk platform digital tertentu. Jadi itu menjadi dampak negatifnya karena tersita waktu yang begitu lama. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu faktor bahwa pemanfaatan teknologi digital ini menyita waktu kita menjadi waktu yang serba sibuk. Bahkan ya kalau misalnya di sekolah kadangkala pimpinan mau adakan rapat. Jadi rapatnya itu selalu diundur sampai satu minggu karena tidak bisa ketemu bersamaan ya, bersamaan karena masing-masing punya kesibukan. Itu bagian dari ciri khas akselerasi teknologi digital. Jadi teknologi digital ini membuat kita memiliki kesibukan ya, banyak tambahan kesibukan, dan kesibukan kita itu lebih dominan kepada dunia kita masing-masing. Nah, inilah sehingga teknologi digital ini dapat mempersatukan atau mempertemukan kita di tengah kesibukan kapan dan di mana saja ya, sehingga ini menjadi salah satu alternatif solusi yang terbaik di dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Kemarin berapa tahun yang lalu, kalau tidak salah tahun 2021, kami melakukan penelitian tentang kepemimpinan virtual. Dari fenomena itu, kepemimpinan virtual ini, salah satunya adalah tadi kami sebutkan bahwa guru tidak bisa memiliki waktu yang bersamaan ketika ingin melakukan rapat koordinasi dan seterusnya. Sehingga dibutuhkan platform virtual atau platform digital untuk bisa mempertemukan hal itu. Sehingga berapa tahun terakhir ini di kampus kita di AYAN, itu dalam rapat koordinasi dengan pimpinan dan seterusnya, itu hampir ya kebanyakan dilakukan secara online. Ya, misalnya kalau di siang hari, di waktu kuliah sudah dipastikan banyak yang tidak bisa berpartisipasi. Hanya kebanyakan dilakukan pada malam hari. Jadi itu karena masing-masing punya kesibukan, dan yang penyebab kesibukan itu kan teknologi digital juga. Dan pada akhirnya teknologi digital yang memberikan jalan keluar. Ini benar-benar kita dikerjain oleh teknologi digital yang berkembang sekarang ini. Saya salut misalnya dengan kehidupan misalnya di dalam berbagai lini media sosial itu ya, pemberitaan tentang kehidupan di Belanda, masyarakat di Belanda yang misalnya minus kriminalitas ya, minus tentang korupsi dan seterusnya. Masyarakat benar-benar bisa menikmati kehidupan sosial. Kalau misalnya pergi ke warung, ke warkop, ke restoran, tidak ada yang buru-buru ya, benar-benar dia bisa nikmati kebersamaan ya di tempat makan bersama itu. Nah, beda kalau kita ini ya, kadang-kala kita janjian di misalnya di warkop hanya 15 menit, setelah itu buru-buru pulang karena banyak agenda yang lain itu. Dan kadang-kala juga kita
terjebak ya di dalam persepsi sebagai manusia abad 21 ya. Kita merasa bangga kalau banyak kesibukan di sana sini ya. Padahal sesungguhnya itu adalah bagian dari jebakan teknologi digital itu sendiri. Jadi meskipun itu ya kita ambil yang positifnya tentang teknologi digital, sangat banyak manfaatnya yang kita bisa ambil dari situ, sehingga untuk sementara berbasis digital ini masih dibutuhkan. Yang tentu salah satunya adalah kita melakukan perkuliahan melalui dengan Zoom, mengirim materi, melakukan presensi dan seterusnya. Kemudian berpusat pada siswa, student centered learning. Jadi tentu pembelajaran sekarang ini paradigmnya atau kecenderungannya itu adalah selalu melihat situasi dan kondisi peserta didik. Jadi peserta didik itu menjadi mainstreamnya di dalam mendesain perangkat pembelajaran, di dalam mendesain dan mengembangkan media pembelajaran. Jadi kita tentunya selalu melihat ke situasi dan kondisi peserta didik yang kita hadapi nantinya. Jadi ya meskipun ya ada di lembaga pendidikan yang masih dominan adalah berpusat kepada guru. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada guru itu sifatnya monolog ya, satu arah, yakni bersifat instruksional, yakni pembelajaran satu arah, ceramah, memberikan instruksi atau doktrin, sami'na wa ata'na, dan segera diamalkan oleh peserta didik. Jadi semuanya domain itu adalah pendidik, guru, ustadz yang memikirkan semua itu dan ditransfer kepada peserta didik, dan peserta didik langsung mengaplikasikan dari teori atau pengetahuan yang diberikan oleh gurunya itu sendiri. Jadi itu masih ada ya, misalnya di lembaga pendidikan Islam, apakah itu di madrasah, di pondok pesantren, atau di sekolah Islam terpadu dan seterusnya, itu masih banyak ya. Tapi melalui perkembangan sekarang, rupanya peserta didik ini semakin kelihatan memiliki banyak potensi yang beragam, suasana batin yang sangat beragam, sehingga dalam hal ini misalnya gaya belajar, kecenderungan belajar, ketahanan daya serap dan seterusnya, itu perlu dipahami oleh setiap pendidik ya. Sehingga rancangan media pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang kita kembangkan itu benar-benar dekat dengan situasi, kondisi dan suasana batin peserta didik itu sendiri. Jadi itu yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan sekarang ini. Kemudian kolaboratif dan interaktif, ya tadi sudah disinggung bagaimana pembelajaran sekarang ini ya harus dilakukan secara kolaboratif dan interaktif ya. Yang di dalamnya itu interaktif, yakni ada kerja sama tim yang apik dan intens. Jadi terjadi interaksi yang intens di dalamnya. Kemudian mengembangkan keterampilan 4C ya. Tadi 4C itu critical thinking, creativity, apalagi collaboration dan communication ya. Meskipun itu tadi ada saya tambahi misalnya spiritual, kemudian ada adversity dan seterusnya. Tapi secara umum ya 4C itu, 4C critical thinking ini, kemudian creativity, ada collaboration dan ada communication. Kemudian pembelajaran yang fleksibel dan adaptif ya. Jadi fleksibel dan adaptif itu ya kita selalu melihat dalam konteks mana yang lebih nyaman ya, mana yang lebih menyenangkan, mana yang lebih mudah dilakukan ya. Jangan dipaksakan, jangan mempersulit diri dan seterusnya ya. Fleksibel itu.
Jadi misalnya ada pembelajaran blended ya, kadang ada offline, kadang ada online. Ya kalau misalnya pertemuan offline itu apakah seharusnya di kelas dilakukan atau bisa saja di tempat yang lain yang lebih bernuansa santai, rileks dan seterusnya. Jadi itu fleksibel itu ya. Jadi itu kalau misalnya kajian kita di Tarbiyah bahwa kadang-kala kalau kita memaknai fleksibel itu selalu bertentangan dengan regulasi yang ada di pimpinan. Pokoknya pembelajaran itu harus di kelas. Kalau misalnya sudah tertera di kelas 3A misalnya di lantai 3 di bagian A atau di 3A1, maka harus di situ ya, tidak boleh karena nanti akan dipantau oleh pengawas ruangan misalnya. Ini semakin tidak fleksibel dan semakin kaku. Jadi yang diharapkan itu dalam pembelajaran ya bagaimana peserta didik itu lebih merasa nyaman ya, ada kebebasan, keleluasaan, suasana rileks di dalam mengikuti pembelajaran. Jadi itulah yang menjadi tuntutan sekarang itu. Bagaimana kita belajar itu tanpa tekanan, tanpa ada perasaan depresi, apalagi ada intimidasi dan seterusnya. Jadi fleksibel. Ada sebuah cerita misalnya di ada mahasiswa baru yang datang ke Amerika dan kebetulan pihak perguruan tinggi datang menjemput di bandara dan dibawa ke hotel. Ketika sampai di hotel, pihak perguruan tinggi itu datang mempertanyakan ya, atau memperkenalkan jualannya itu. Jadi ya sama dengan kita sekarang ini kan kalau D1 itu ada SKS. SKS itu namanya kita belanja. Yang kita belanja adalah yang dijual oleh prodi. Jadi mata kuliah yang dijual oleh prodi itulah yang dibelanja oleh mahasiswa. Meskipun itu ceritanya berbeda, tapi di Amerika ini ya paling tidak dia hanya memberikan ketegasan ya bahwa cukup belanja Anda misalnya kalau di Magister 44 SKS dan silakan pilih belanjaan ini, bahan-bahan ini atau mata kuliah ini, program perkuliahan ini dan tidak melebihi dari kapasitas belanja yakni 44 SKS. Jadi seperti itu langsung dipertemukan, langsung diperlihatkan, diperkenalkan inilah jumlah SKS yang harus diselesaikan untuk di program magister misalnya, dan inilah daftar mata kuliah dianggap bagian dari rumpun konsentrasi itu sendiri. Dan ketika mahasiswa mau mengambil keahlian tambahan, maka itu disiapkan juga produk itu, mata kuliah itu, dan tentu akan dikurangi dari jumlah SKS yang ada. Jadi itu luar biasa mengembangkan sarana fleksibilitas di dalam pembelajaran. Begitu juga dengan student centered learning. Atau yang kita masih kembangkan sekarang adalah pembelajaran kampus merdeka, merdeka belajar, MBKM. Nah itu apakah betul-betul merdeka mahasiswa ya? Ternyata semi merdeka ya. Karena itu tadi tidak punya keleluasaan, kebebasan di dalam memilih mata kuliah yang akan dibelanja. Apalagi kalau di pasca ya, di pasca itu sifatnya sistem paket ya. Nah di semester 2 ini mata kuliahnya, tidak ada tawar menawar itu ya, sistem paket lah namanya. Kalau D1 ada sistem belanja, tapi belanjanya belanja paket. Jadi tidak menjadi belanja murni. Ada mata kuliah pilihan, tapi pilihan wajib. Jadi itulah ya situasi yang masih keterbatasan. Padahal ya secara ini substansinya pembelajaran kontemporer itu ya tentunya memiliki sikap fleksibilitas. Ya bahkan kadangkala mahasiswa yang menentukan waktunya perkuliahan.
sepanjang tidak dosen itu yang akan mengisinya tidak ada di jadwal di tempat lain. Jadi bukan semata-mata dosen yang menentukan. Paling tidak ya kalau kita ini ya kita diskusikan, kita tetapkan secara bersama, ada keputusan bersama untuk menentukan kapan kita kuliah, waktunya, di tempatnya, dan teknisnya, metodenya, dan seterusnya. Jadi itu fleksibilitas dan adaptif. Kemudian pembelajaran kontemporer itu ya bersifat real time dan online. Jadi kalau real time ini lebih mengarah kepada kapan saja. Jadi waktunya tidak terbatas di dalam konteks pembelajaran. Kalau online ini di mana saja bisa dilakukan. Jadi inilah pembelajaran kontemporer, dan tentunya kita terus sebagai pendidik itu akan terus mengupdate materi-materi kita, misalnya di akun kita di website, di e-learning, agar peserta didik itu dapat membaca ya, dapat mengikuti perkembangan keilmuan, membaca apa yang kita update, dan itulah terjadi pembelajaran secara real time dan online. Jadi kadang-kala ya kalau anak-anak di rumah selesai kerja PR, dia mau buka lagi materi atau bahan ajar pada mata pelajaran tertentu, ya dia bisa belajar kembali di situ, nonton videonya, melihat PowerPoint-nya, dan seterusnya. Itulah pembelajaran yang bersifat real time dan online. Jadi ya dulu bahkan peserta didik itu kalau diambil dalam konteks lebih sekuler ya. Jadi perbincangan dulu, jika sekiranya pembelajaran online dan real time ini benar-benar dilakukan, maka tidak perlu lagi ada pemikiran mempercantik kampus ya. Membangun ini, membangun itu, gedung yang mewah dan seterusnya, tidak perlu ya. Yang perlu diperhatikan adalah pengadaan atau melengkapi fasilitas pembelajaran jarak jauh yang bisa mendukung untuk kegiatan pembelajaran real time dan online itu sendiri. Jadi itu perbincangan dulu di sekitar tahun 2021. Nggak perlu banyak memikirkan mengembangkan kampus, sekolah. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memperkuat IT-nya sekolah itu sehingga dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara real time dan online. Itu merupakan tren dan tuntutan di era sekarang. Nah, ini tadi yang sudah dibahas. Ini sasaran atau tujuan dari pembelajaran di era kontemporer. Jadi tugas guru ya di dalam konteks pembelajaran kontemporer abad 21. Jadi kita lebih mengarah kepada tugas sebagai fasilitator ya, memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Jadi kadang kita memfasilitasi dalam bentuk aplikasi kalau ada yang aplikasi yang perlu diberikan, kadang juga memfasilitasi tentang materi apa yang akan dipelajari atau tugas apa yang akan diselesaikan. Ya minimal dari sisi itu ya memfasilitasi. Tentu juga memberikan fasilitas waktu ya, misalnya nggak usah kita dulu belajar secara teoritik, kita selesaikan dulu ini pekerjaan ini ya. Jadi itu memberikan fasilitas dari segi waktu, memberikan fasilitas dari segi tempat ya, tentu kita mencarikan suasana belajar yang kondusif ya, yang efektif, yang menyenangkan dan seterusnya. Kemudian memfasilitasi tentang apa namanya, bagaimana belajar secara kolaboratif ya.
menggunakan metode pembelajaran project based learning, misalnya melakukan pembelajaran berbasis riset di lapangan, itu selalu berorientasi memberikan fasilitasnya. Jadi ini guru kalau dilihat ya punya tugas yang sederhana, yakni hanya memfasilitasi peserta didik sehingga mereka belajar dengan baik. Kemudian guru menjadi instruktur ya. Jadi dalam hal ini guru tidak boleh gaptek ya. Jadi kenapa? Karena apapun itu peserta didik akan selalu bertanya kepada gurunya. Paling tidak guru ini sudah pernah mempraktekkan di rumah sebelum disampaikan di sekolah. Jadi sehingga ketika sampai di sekolah, tugas guru itu berfungsi sebagai instruktur ya, mengarahkan ya bagaimana pemanfaatan teknologi digital pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi ini instruktur ya tentunya guru ini diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih dibanding dengan peserta didiknya di bidang teknologi pembelajaran itu sendiri. Kemudian tugas guru itu ya selalu mendorong inovasi dan kreasi ya. Jadi di sini guru akan selalu menciptakan suasana belajar yang kondusif ya, suasana belajar yang lebih kompetitif. Dan tentunya guru di sini akan selalu bersifat apresiatif ya, memberikan apresiasi siapa saja yang punya karya, yang punya kreasi, apalagi inovasi. Memberikan reward ya, memberikan reward kepada peserta didik yang punya karya dan seterusnya. Ini akan membuat peserta didik menjadi tergugah, termotivasi di dalam terus melakukan inovasi dan kreasi itu sendiri ya. Kemudian guru menjadi motivator ya, saya kira ini motivator ya selalu mendoronglah gitu ya. Pokoknya setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama. Setiap peserta didik itu punya potensi kecerdasan yang tinggi. Yang penting siapa yang tekun, siapa yang bisa konsentrasi, siapa yang meluangkan waktu yang lebih banyak, siapa yang lebih bersabar dan seterusnya, dia akan menjadi orang yang berhasil. Jadi itu motivator ya. Jadi beda lagi kalau kita sendiri yang kurang termotivasi di dalam menjalankan tugas mengajar itu sendiri. Jadi bagaimana bisa menjadi motivator kalau gurunya sendiri kurang termotivasi? Ya misalnya terlambat datang gaji, ada gaji sudah 3 bulan ditunggu, dipotong lagi pajak macam-macam. Akhirnya kita terdampak dari segi penurunan atau terjadi degradasi motivasi dalam diri kita. Jadi ini saya kira setiap kali kita ingin tampil mengajar harus selalu dalam kondisi prima di depan peserta didik itu sendiri ya. Jadi tidak boleh kita kelihatan lemah, loyo, lemas, ya, galau apalagi di depan peserta didik ya. Karena kita ini menjadi benar-benar role model, suri teladan bagi peserta didik. Sehingga apapun yang ada di penampilan kita itu senantiasa menjadi role model, menjadi contoh buat peserta didik. Nah, begitu juga bahwa guru itu harus menjadi seorang inspirator dan ya deklarator ya. Jadi selalu memberikan inspirasi. Jadi inspirasi itu ada yang mengatakan bisa lahir melalui dengan proses imajinasi, kontemplasi yang tinggi. Jadi ketika kita berimajinasi, kemudian di dalam suasana kontemplasi, maka dia kata orang ini sering melahirkan inspirasi baru. Ada juga yang misalnya orang yang lagi dilanda kegalauannya masalah dan seterusnya, justru dia bisa berkarya ya, melahirkan inspirasi. Apakah melahirkan sebuah karya novel atau karya lagu, macam-macam itu biasanya lahir dari sebuah keterpurukan suasana batin ya, seseorang itu sendiri. Jadi kebanyakan ya lagu-lagu yang cukup dahsyat itu ya punya magic, kekuatan magic yang menyentuh dalam kehidupan manusia itu
yang memang punya asbabun nuzulnya ya, asbabul wurudnya itu. Kenapa lagu ini ada? Karena ketika mau ditulis itu punya asbabul wurud. Ini ya, saya lupa lagi namanya seorang penulis lagu yang mu'alaf, yang diangkat dari salah satu ayat di dalam Al-Quran. Ya, meskipun inspirasinya itu dari ayat Al-Quran. Kemudian Taufik Ismail yang diminta untuk menyusun redaksinya. Ya. Bahkan Taufik Ismail pun juga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan inspirasi. Jadi dia membaca kembali tafsir Al-Quran sehingga dari lagu itu muncul inspirasinya. Ya. Jadi itu dalam sebuah cerita bagaimana lagu itu begitu berbobot, tapi jarang dinyanyikan oleh yang menyusunnya atau yang melahirkan lagu itu, karena ketika dia nyanyikan sudah dipastikan dia akan menangis dan tidak bisa menyelesaikan lagu itu. Itu menurut keterangan di dalam analisis bagaimana kekuatan sebuah lagu yang berasal dari sebuah proses imajinasi yang tinggi, termasuk di dalam kontemplasi spiritualitas. Nah, kemudian inspirasi ini juga kadang muncul melalui dengan proses interaksi. Jadi proses interaksi ada komunikasi secara timbal balik, ada diskusi, perdebatan, ada tantangan yang diberikan, pertanyaan-pertanyaan yang menggugat misalnya, sehingga dari proses interaksi itu melahirkan berbagai macam inspirasi. Jadi konteksnya di sini guru itu bagaimana mendorong atau menciptakan suasana pembelajaran itu sehingga peserta didik terinspirasi. Jadi terinspirasi. Misalnya peserta didik selalu memiliki motivasi belajar karena melihat gurunya, ya meskipun gurunya ada misalnya keterbatasan secara fisik, tetapi tetap penuh dengan semangat di dalam menjalankan tugasnya. Meskipun misalnya ada tugas yang sangat rumit, tapi gurunya tidak pernah menyerah di dalam mencari jawabannya dari soal yang rumit itu. Itu pada akhirnya akan menginspirasi kepada peserta didik. Jadi oleh karena itu ya tugas guru sekarang ini paling tidak ini ada sebagai fasilitator, instruktur, sebagai inovator, motivator, inspirator, dan deklarator ya. Deklarator ini paling tidak selalu terdepan ya melakukan gebrakan-gebrakan. Ketika orang ragu justru dialah datang dengan kemampuan meyakinkan orang supaya sikap skeptis itu disingkirkan dan diisi dengan penuh rasa percaya diri. Dan ini deklarator mendeklarasikan sesuatu ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, teknologi dalam pembelajaran 821 ini ya untuk sementara ya seperti ini ada pembelajaran berbasis e-learning ya, kemudian ada penggunaan AI artificial intelligence, kemudian ada gamifikasi ya dalam pembelajaran ya, pembelajaran yang selalu bernuansa ada gamenya, permainan, anekdot, pokoknya guru itu harus menjadi funny. Kemudian ada virtual reality dan augmented reality ya. Jadi ada juga yang menilai pembelajaran ke depan itu ya menggunakan metaverse. Jadi pembelajaran digital metaverse. Nah, itu macam-macam lah. Bagaimana pembelajaran ke depan itu saya kira akan semakin lebih rumit, semakin menantang, karena setiap teknologi yang lahir itu akan selalu bersentuhan dengan
kehidupan sosial. Ketika daya dorongnya dalam kehidupan sosial itu besar untuk melakukan sesuatu yang baru, maka akan bersentuhan lagi atau akan mengganggu tatanan nilai-nilai yang sudah mapan di dalam kehidupan sosial. Ini konteksnya karena kita belajar ini bukan hanya dari aspek kognitif pengetahuan semata, tetapi juga adalah bagaimana menanamkannya attitude, nilai-nilai atau value di dalam diri kita ya, sehingga benar-benar selalu berkarakter, bermoralitas di tengah perkembangan kemajuan teknologi digital sekarang ini. Jadi kita melihat ketika di sekolah atau di tempat kerja kita masih manual, masih konvensional sistem pembelajarannya, paling tidak kita sebagai guru yang sudah lanjut di pasca ya mulai memperkenalkan, mulai melakukan geliat-geliat bagaimana kita mengarahkan pembelajaran itu yang selalu ada basis-basis virtual atau digitalnya di dalam pembelajaran. Sehingga pelan-pelan baik guru maupun peserta didik itu mulai mengenal tentang platform digital yang biasa atau yang bisa digunakan di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian model pembelajaran abad 21, jadi saya kira ada blended learning, nah ini yang kombinasi offline dan online. Ada project based learning ya. Jadi ini juga sudah sempat dibahas kemarin, project based learning. Ya ini di atasnya sungguhnya adalah problem based learning ya. Jadi atau case based learning. Pembelajaran berbasis kasus atau berbasis masalah. Nah, kalau project based learning ini orientasinya adalah benar-benar melakukan riset di lapangan, mencari data secara jenuh atau tuntas, lalu dia susun dalam bentuk karya ilmiah dan melahirkan produknya. Jadi produknya itu apakah dalam bentuk proceeding atau publikasi jurnal atau bentuk yang lain, book chapter, macam-macam. Ya. Jadi itu kalau project based learning. Jadi benar-benar melakukan tindakan riset di lapangan, mencari data yang otentik, yang jenuh itu yang sudah valid, yang sudah dianggap sempurna, sehingga dikategorikan sebagai data yang sudah jenuh. Kemudian disusunlah dalam bentuk karya ilmiah, misalnya makalah, lalu dipresentasikan di depan teman-teman, lalu hasil presentasi itu kemudian dikembangkan untuk dipublikasikan lebih luas lagi. Ini project based learning. Jadi setiap ada karya mahasiswa atau peserta didik itu sebaiknya dipublikasikan. Jadi apapun itu bentuk kontribusinya, yang jelas kita publikasikan. Nah, secara psikologi, sebuah karya yang dipublikasikan pada channel-channel yang resmi, yang punya akses yang luas, itu akan memberikan motivasi kebanggaan kepada peserta didik itu sendiri, karena karyanya yang dipublikasikan. Jadi oleh karena itu ya, ini kita melihat tentang bagaimana project based learning, dan di IAIN misalnya tahun ini sudah mulai besar-besaran melakukan atau menerapkan metode atau strategi pembelajaran PJBL ini. PJBL ini ya. Bahkan kemarin saya minta kepada LP2M ketika ada dosen menerapkan strategi PJBL dan melakukan penelitian di lapangan, boleh jadi LP2M memberikan suntikan dana untuk mengurangi pembiayaannya. Karena kalau orang meneliti di lapangan itu kan pasti ada transportasi ke tempat penelitian dan berbagai macam yang dibiayai, sehingga perlu turun tangan LP2M ya Parepare. Ya, itu pembicaraan sebelum efisiensi ya. Tapi setelah efisiensi akhirnya kita sabar dulu, tiarap dulu, mudah-mudahan tahun depan kembali normal lagi dan lebih kreatif di dalam mengembangkan program-program kerja. Kemudian flipped classroom-nya. Ini pengelolaan kelas. Jadi bagaimana mengelola kelas itu secara dinamis, ya.
secara humanis, berbasis teologis. Jadi ini classroom ini atau kelas ini perlu ditata dengan baik. Apakah yang bersifat kelas maya atau kelas nyata. Tapi yang jelas ini kalau misalnya di kelas pengolahan kelas yang offline, maka tentunya harus selalu bersifat dinamis. Misalnya bentuk meja yang tidak monoton. Setiap kali pertemuan harus berubah lagi ya. Jadi ya sampai kalau nggak salah ada lebih 30 ya pola meja atau model meja, kursi yang dapat didesain di dalam pengolahan kelas. Jadi begitu banyaknya variasinya. Dan ini dilakukan agar terjadi semacam dinamika ya. Ada matching antara suasana kelas dengan tema yang dibahas oleh peserta didik. Sehingga ketika membahas sesuatu, apakah itu dinilai kompleks, rumit, dan di suasana kelas yang begitu mendukung, tidak sumpek ya, penerangan ventilasi udara yang luas, kemudian pencahayaan, dan seterusnya, itu akan dapat membantu di dalam proses pembelajaran yang efektif. Jadi kadangkala hal yang dianggap sepele justru itu yang sangat berpengaruh dalam konteks pembelajaran di kelas. Jadi misalnya pencahayaan, kalau gelap itu ya kadangkala membuat menjadi dingin ya situasi di dalam kelas, membuat cepat capek, cepat ngantuk peserta didik. Kalau gelap ya, makanya ya, perlu ada penerangan meskipun di siang hari. Kalau lagi mendung ya harus ada dibantu oleh lampu agar di dalam kelas itu benar-benar cerah. Jadi begitu juga dengan ventilasi udara ya, ventilasi udara yang sampai panas, pengap itu akan mengganggu konsentrasi. Kemudian suasana kelas di dalam, kebersihan, di dinding tidak terlalu norak, tidak terlalu banyak keramaian, itu yang mengganggu dari segi bagaimana otak kita bisa konsentrasi dalam bekerja. Nah, ini juga jadi problem ya di dalam perspektif arsitektur kelas itu sendiri ya. Kadang-kala membosankan ya, karena itu saja datar itu ya, tidak ada ya. Kalau misalnya andai kata kelas itu dapat dibentuk secara fleksibel, kadang menjadi sebuah tempat pertunjukan atau kayak berada di sebuah bioskop misalnya, atau di tempat restoran, suasana restoran. Andai kata bisa didesain seperti itu akan lebih menyenangkan di dalam konteks pembelajaran. Karena selalu hidup dan tidak statis model-model kelas setiap kali pertemuan pembelajaran. Jadi ini menjadi sangat penting dalam konteks model pembelajaran kontemporer. Kemudian inquiry based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis penemuan, inquiry. Jadi tentu di sini bisa basisnya itu adalah problem based learning. Jadi kita guru selalu memberikan masalah yang harus diselesaikan di lapangan, dicarikan datanya di lapangan, dan kemudian peserta didik juga melihat teritori yang ada, membandingkan dengan elaborasi, lalu dianalisis apa kesimpulan dari peserta didik itu sendiri. Sehingga menemukan sebuah hasil yang dapat dijadikan sebagai teorika atau sebagai referensi di dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi paling tidak ya apapun konteksnya, temanya, yang jelas orientasinya itu selalu dapat menemukan sesuatu yang baru. Inilah inquiry based learning sebagai bagian dari model pembelajaran di masa depan. Kemudian brain based learning, ya ini juga yang kalau salah sempat saya singgung tentang brain based learning, yakni bagaimana model pembelajaran atau strategi pembelajaran kontemporer yang selalu menyesuaikan dengan pola kerja atau tata kerja otak itu sendiri ya.
Jadi jangan sampai pembelajaran ini tidak seirama, tidak satu frekuensi dengan cara kerja otak kita, maka tentu pembelajaran itu akan sia-sia. Jadi ini sebagai seorang pendidik, saya kira sangat penting untuk mempelajari bagaimana brain based learning itu didesain dan dikembangkan sehingga cocok untuk meningkatkan mutu pembelajaran khususnya di PAI. Ini tantangan ya, tantangan pembelajaran digital hari ini. Kesenjangan digital antara daerah dengan antara kota dan daerah, antara Jawa, luar Jawa, antara barat dan timur, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, kemudian ya antara yang kaya dan yang miskin, ya, sekolah negeri swasta, ya, terjadi semuanya itu kesenjangan digital. Ini ya sesungguhnya uh, tidak ada kesenjangan ya. Karena kenapa ya, ini menjadi kebutuhan mendasar setiap warga negara. Jadi yang turun tangan adalah negara itu sendiri untuk memastikan terpenuhinya hak-hak setiap warga negara. Ya termasuk pendidikan. Jadi kalau misalnya akses digital ini sangat terbatas ya, maka tentunya akan menghalangi sebagian warga negara untuk lanjut studi misalnya dengan mengambil program blended learning itu sendiri. Jadi kesenjangan digital masih kita saksikan hari ini, masih terjadi di mana-mana. Ya bahkan masih ada wilayah di Indonesia yang belum punya aliran listrik. Jadi jangan bicara dulu tentang akses internet, akses listrik saja masih ada yang belum masuk listrik di sebuah tempat itu sendiri ya. Jadi ini benar-benar menjadi tanggung jawab negara untuk hadir di dalam memastikan setiap masyarakatnya itu dapat menikmati akses digital. Kemudian adaptasi guru dan siswa terhadap teknologi. Jadi bukan hanya guru yang selalu mengupdate kemampuannya, tapi juga peserta didik. Jangan sampai gurunya sudah bisa menerapkan atau menjalankan pembelajaran dengan menggunakan platform digital, ternyata peserta didiknya tidak tahu apa-apa. Ini kan tidak bisa juga terjadi interaksi pembelajaran yang lebih efektif ya kalau seperti itu. Jadi guru dan siswa ya sama-sama belajar untuk memperkuat pemahaman wawasan tentang teknologi digital. Ya, kalau saya kadang-kala sama mahasiswa bertanya itu ya, kalau ada yang saya tidak tahu atau misalnya membuat cover yang agak cantik gitu ya, saya kadang bertanya kepada mahasiswa karena mahasiswa saya pikir memiliki pengetahuan ya hal-hal teknis di bidang teknologi. Bahkan kadang saya memberikan tantangan kepada mahasiswa. Jadi misalnya kalau ada editing video dan seterusnya, saya tahu kalau ini mahasiswa tidak belum mampu melakukan hal itu, saya berikan tugas itu. Tolong dikerjakan ini, saya tunggu hasilnya. Padahal saya tahu kalau ini tidak kuasai, belum dia kuasai, tetapi nanti dia belajar kalau ada tugas. Ya, kadang juga saya suruh buat player, ya. Buat player 2 hari 2 malam tidak tuntas ya, pokoknya saya selalu semangati. Jadi itu kontesnya adalah supaya mahasiswa juga selalu mengupdate kemampuannya. Jadi justru mahasiswa itu yang diharapkan lebih duluan, lebih terdepan, lebih cepat menguasai teknologi digital dibanding gurunya ya, supaya benar-benar guru ini hanya bisa memberikan motivasi, inspirasi saja, tidak benar-benar menuntun menjadi struktur yang menguras pikiran tenaga karena anak-anak belum memahami sama sekali. Lalu ada kurikulum yang fleksibel ya. Ini kurikulum yang fleksibel ya terutama di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itulah ya karena mandiri di dalam menyusun kurikulum, akhirnya kurikulumnya itu lebih fleksibel. Jadi misalnya kalau di MPI sekarang ini menggunakan kurikulum OB ya sudah kita melihat mau diapakan anaknya orang.
keterampilan apa yang harus dikuasai di masa depan alumni kita. Jadi kita membaca psikologi, kita membaca tren teknologi, kita membaca suasana bangsa pasar secara ekonomi, secara sosiologis. Nah, setelah itu baru kita merancang bangun kurikulum itu sendiri. Jadi kurikulum itu yang lebih fleksibel adalah di perguruan tinggi karena punya kemerdekaan, kebebasan di dalam merancang kurikulumnya. Kemudian keamanan dan etika digital. Keamanan dan etika digital ini ya tentu kita harus selalu menjaga keamanan data kita, jangan sampai ada yang buka, yang retas, ya macam-macam itu. Begitu juga dengan etika digital ya. Etika digital ini kaitannya dengan moralitas dan spiritualitas. Ya, kita mengenal bahwa netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling terdepan ya di Asia, paling tidak terukur etikanya di dalam bermedia sosial misalnya. Jadi kalau bahasa kasarnya itu yang paling kurang ajar ya di media sosial. Itu netizen dari Indonesia. Itulah hasil riset ya sesungguhnya. Nah di sini kan etika digital ya. Etika digital itu bukan hanya berbicara tentang kesantunan di dalam memilih diksi ya. Memilih diksi yang santun, yang sopan, baru kita melakukan upload dan seterusnya. Tetapi juga bagaimana kejujuran kita di dalam mentransformasikan sebuah informasi. Nah, kejujuran. Kemudian ada juga bagaimana kita memiliki literasi di dalam menyeleksi berbagai macam informasi yang tidak jelas kebenarannya informasi. Jadi dulu tahun lalu tepatnya ada teman di WA Group itu yang mana di WA Group itu anggotanya itu adalah punya latar belakang profesi yang sangat beragam. Ada dosen, ada guru, ada security, ada kesehatan, orang kesehatan, ada pegawai lapas, macam-macam. Nah, ketika ada teman mengirim sebuah video pendek dan lalu narasinya di bawah itu adalah ini amat berbahaya, terjadi pemukulan oleh orang asing di Morowali. Nah, dari situ ya memang orang asing itu kan ya terlihat dengan mata sipit berarti ini tertuju kepada etnis tertentu ya. Kemudian narasinya ini di samping narasi videonya ini sudah memprovokasi, ditambah lagi narasinya yang sangat provokatif, sehingga para penonton, pembaca itu semakin cepat terprovokasi, tergugah, terpancing. Jadi dalam konteks ini kita sebagai orang yang sering berinteraksi dengan dunia digital ya, kita bisa ambil video itu baru kita search di Google dan ternyata hasil searching itu bahwa video itu adalah memang suatu kejadian yang benar, tapi kejadian itu terjadi di Malaysia beberapa tahun yang silam ya, bukan di Morowali. Nah itu menunjukkan bahwa kalau kita tidak hati-hati, kadang kita menjadi bagian dari sumbu ya, yang ikut merusak tatanan kehidupan kohesi sosial di masyarakat, kesatuan masyarakat itu karena ketidaktahuan kita ya. Masa tadi video itu kalau tidak di cross check kembali akan ikut memprovokasi. Tadinya saya terprovokasi, tapi saya teringat oh ini harus di cross check kembali. Apakah ini valid berdasarkan narasi yang ada atau tidak. Jadi itu salah satu contoh bahwa etika digital ini sangat-sangat mengalami tantangan ya sesungguhnya ya. Begitu juga dengan bahasa yang sifatnya istilah sekarang itu ada bullying cyberbullying ya. Ini yang kadang-kala misalnya di akun media sosial, akun pribadi penuh dengan hujatan dari para netizen dan seterusnya ya. Jadi membuli seseorang melalui dengan dunia digital. Begitu juga dengan masalah moralitas dan spiritualitas siswa, saya kira ini yang menjadi tantangan kita sekarang ini, karena makin hari semakin menjadi-jadi moralitas dan dimensi spiritualitas peserta didik itu ya. Jadi guru rupanya juga selalu belajar kepada peserta didiknya dalam berbagai situasinya ya. Karena kenapa? Seringkali keunikan-keunikan itu muncul secara tiba-tiba dalam
dalam diri peserta didik sehingga kita menjadi ya, tidak menemukan ya jalan keluar atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara-perkara moralitas dan spiritualitas peserta didik itu sendiri. Jadi itulah yang kadang-kala ungkapan yang dulu yang klasik itu apa namanya yang terus relevan dengan dunia sekarang. Yang mana itu adalah guru pintar karena belajar kepada peserta didiknya. Jadi bukan peserta didik pintar karena belajar kepada gurunya, tapi justru gurunya yang pintar karena belajar kepada peserta didiknya. Jadi itu segera juga misalnya sekarang ya maling itu semakin kreatif. Jadi kalau polisi juga tidak mengupdate kemampuannya, maka dia akan selalu terjebak oleh permainan para maling itu sendiri. Sehingga para polisi, aparat keamanan itu harus selalu belajar terus-menerus ya. Karena maling itu makin hari makin kreatif dan selalu canggih permainannya. Nah ini salah satu contoh ya kalau kita membandingkan. Nah, kemudian solusinya adalah seperti ini ya. Jadi guru harus selalu melatih dirinya, meningkatkan kemampuannya, kemudian penyediaan infrastruktur teknologi yang merata. Kemudian kurikulum ini harus selalu direview secara berkala agar benar-benar relevan dengan situasi dan kondisi perkembangan yang ada. Kemudian selalu memperkuat pendidikan karakter karena dianggap ya kalau pembelajaran online itu sangat sangat lemah pendidikan karakternya. Jadi karena itu bagaimana meskipun itu pembelajaran yang bersifat online atau melalui dengan Zoom, tetapi terjadi semacam penguatan karakter bagi peserta didik. Ya. Jadi tidak boleh lemah di situ. Kemudian penguatan dalam konteks sistem informasi manajemen pendidikan. Jadi bagaimana program pendidikan itu diolah, didesain atau ditata dengan baik berdasarkan sistem informasi manajemennya. Kalau misalnya di kampus ya ada namanya Sispo, Siaka ya. Si Sispo inilah yang akan menata, menertibkan sebuah data yang terkait dengan dunia akademik. Ada data mahasiswa, ada data kurikulum, ada data nilai macam-macam, data setiap CP mahasiswa, data apa namanya alumni setiap tahun, kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait. Nah, di situ berkumpul semua di sistem informasi manajemen pendidikan. Jadi kalau di bidang sarpras juga ada SIM di bidang sarpras, keuangan, kemudian SDM, kepegawaian juga punya sistem informasi manajemennya. Ada humas juga punya SIM-nya tersendiri ya. Jadi ini SIM memang sangat penting untuk menata sistem administrasinya ya, agar benar-benar dapat terakses secara cepat dan tepat. Jadi ini misalnya kadang di kampus kita ada orang yang datang mau legalisir ijazahnya. Yang legalisir ijazah ini luarannya misalnya tahun 80. Tahun 80 itu bikin repot di akademik karena harus dicari bukti pendukungnya bahwa memang yang bersangkutan ini benar-benar alumni dari kampus ini. Nah, karena pada waktu itu ya manual, yaitu bukan sistem digital, maka kadang-kala mencari data pendukungnya itu apakah betul alumni dari sini, dari IAIN, itu kadang satu hari membongkar lemari. Padahal ada sampai 5 lemari yang harus dicari datanya itu. Padahal kalau sudah menggunakan sistem informasi manajemen ya 1 menit sudah pasti ditemukan datanya. Jadi itu perbedaan yang sangat mencolok sehingga hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan itu di setiap sekolah adalah pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan. Kemudian kepemimpinan virtual yang tadi saya sempat singgung, ya bagaimana kegiatan-kegiatan koordinasi, konsultasi atau rapat dan seterusnya ya dapat dilakukan secara virtual supaya tugas pokok itu tidak terganggu ya karena adanya rapat. Hal itu ya biasanya kami di S1 ini kalau ada tugas tambahan misalnya Kaprodi
itu yang korban biasanya adalah mahasiswa ya, karena kadang-kala ada tiba-tiba kegiatan rapat di saat bersamaan jam perkuliahan di S1. Enggak ya, S1 itu selalu menjadi korban ya, karena adanya tugas tambahan ini yang pertemuannya selalu bersifat konvensional. Hanya dengan adanya kepemimpinan virtual ya tentu diharapkan dapat melakukan transformasi, misalnya kalau rapat koordinasi bisa dilakukan di malam hari secara virtual itu sendiri, sehingga tidak terganggu tugas-tugas keseharian kita, terutama dalam tugas mengajar. Cuma yang terganggu itu adalah waktu rehat, ya, waktu keluarga, karena dilakukan pada malam hari. Nah, itu saya kira tantangan ke depan ya, terutama dalam konteks pembelajaran ke depan ini yang perlu kita benahi, perbaiki, dan terus kita tingkatkan Bapak Ibu sekalian. Yang maju itu adalah atau yang mengalami perubahan itu adalah teknologi, instrumennya, teknologi digitalnya. Tetapi yang selalu konstan, yang selalu tetap itu adalah value-nya, nilai-nilainya ya. Jadi nilai tentang egaliter, nilai tentang kejujuran, nilai tentang gotong royong, nilai tentang ketekunan dan seterusnya. Itulah yang selalu bertahan dan tidak pernah mengalami perubahan. Nah, bagaimana supaya yang sifatnya kontinu dan relatif ini bisa selalu seiring sejalan. Jadi semakin canggih teknologi, maka juga harus selalu terkoneksi dengan kejujuran, dengan transparansi, dengan kepedulian, gotong royong dan seterusnya. Yang sampai itu tidak terkonek ya. Jadi misalnya sekarang ini kemarin ya pimpinan mengembangkan isu bahwa akan dimasukkan CCTV di dalam kelas supaya ditahu atau pimpinan tahu apa aktivitas yang dilakukan dosen di dalam kelas. Apakah dia mengajar dengan benar, apakah dia melakukan semacam presensi, apakah punya perangkat pembelajaran dan seterusnya. Salah seorang dosen yang menantang ya, termasuk saya yang menantang, menolak keras dengan adanya itu, karena itu dilakukan di tempat-tempat yang negara otoriter. Jadi semuanya dipantau. Sehingga kalau semuanya dipantau, maka tidak ada lagi semacam kreativitas, inovasi. Kita tidak akan bisa sedikit berpikir yang out the box ya, di luar dari yang box. Karena ada rasa takut, ragu, dan bahkan kaku, rigid dalam konteks aturan-aturan yang diterapkan sampai harus dipantau di dalam kelas. Namun demikian, dengan adanya CCTV ini justru melahirkan transparansi. Nilai-nilai kejujuran itu akan semakin terbuka, luas dengan adanya CCTV itu. Jadi orang akan menjadi jujur dengan adanya CCTV. Jadi itu bagaimana produk dari teknologi mutakhir itu terutama dalam dunia pembelajaran itu dapat selalu linear dengan nilai-nilai etika, moralitas atau adab atau akhlakul karimah. Sehingga peserta didik secara kognitif, secara intelektual memiliki kemampuan yang mumpuni dan secara moralitas memiliki kepribadian yang punya integritas, punya karakter, punya akhlakul karim. Saya kira inilah materi yang sempat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal yang perlu didiskusikan sebelum kita istirahat. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang perlu didiskusikan. Sampai bisa sedikit, Pak Dokter. Ya, silakan Bu Henry. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan mengenai penjelasan tadi.
seputar praktek teknologi dalam media pembelajaran PAI. Hanya sekedar menanggapi di bagian tantangan. Tantangannya tadi ada disebutkan kesenjangan sosial, adaptif guru dan siswa terhadap teknologi, kurikulum yang fleksibel, keamanan dan etika digital, siswa. Cuman melihat fenomena yang terjadi hari ini, adanya AI, di mana terjadi pergeseran dari sebagai alat bantu menjadi betul-betul menggantikan manusia untuk mengerjakan tugas pokoknya. Misalkan dalam pendidikan. Yang mirisnya di sini misalkan di perguruan tinggi, mahasiswa diberikan tugas untuk mengerjakan makalah. Itu tidak lain untuk bagaimana mahasiswa mampu menulis, berimajinasi, atau mampu mengasah kemampuan berpikirnya. Tetapi mahasiswa serta-merta mengandalkan AI sehingga mereka kehilangan kemampuan menulis dan berimajinasi itu, karena apa yang misalkan diberikan tugas langsung selesai, tidak ada proses kenapa bisa selesai satu makalah itu. Nah, di situ yang substansi sebagai mahasiswa, kemampuan sebagai mahasiswa dalam menulis itu yang hilang, dan itu menjadi tantangan sebenarnya dalam praktek teknologi ini, begitu. Nah, untuk itu ada harapan bahwasanya ada juga satu, entah itu capaian pembelajaran atau apa yang memungkinkan bisa mengendalikan ada batasan untuk bagaimana menggunakan teknologi itu. Jadi peran pendidik di sini memberikan ruang untuk menguji mahasiswa secara betul-betul apa yang ada di pikirannya. Misalkan contoh saya, misalkan dalam kelas, misalkan saya sendiri menjadi contoh. Misalkan saya telah membuat berbagai laporan penulisan mengenai makalah yang saya dapatkan dibantu oleh ChatGPT. Tetapi setelah itu selesai, saya tidak bisa sedikit pun merangkai apa sih isi dari makalah yang saya buat tadi itu, karena betul-betul digantikan oleh ChatGPT itu sendiri. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dok. Ini kan ada yang lain. Saya, Pak, boleh? Ya, Ibu Ardila, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sedikit yang ingin saya pertanyakan terkait model pembelajaran blended learning. Nah, jadi kalau saya ingin meminta pandangan dari Bapak, kan dilihat dari sebenarnya pembelajaran blended learning ini sebenarnya bisa dilakukan tanpa sarana dan prasarana, atau bagaimana, Pak? Misalnya, apakah cukup hanya dengan menggunakan satu laptop saja? Sedangkan mungkin yang saya pahami terkait blended learning itu ada yakni perpaduan antara tatap muka dengan online, di mana misalnya ada beberapa siswa yang berada di kelas dan ada beberapa yang online. Jadi kalau misalnya hanya menggunakan satu laptop saja dan di mana dosen menjelaskan, sebenarnya menurut Bapak itu efektif atau tidak? Atau kita perlu menggunakan blended learning ini harus dengan sarana dan prasarana yang memadai, atau cukup dengan laptop saja? Jadi
kalau menurut pertimbangan saya, atau mungkin bagaimana penjelasan dari Bapak, apakah sebenarnya blended learning ini baiknya diterapkan kalau sudah cukup sarana dan prasarananya, atau kalau misalnya hanya menggunakan satu laptop saja yang digunakan oleh dosen, baiknya pembelajaran dilaksanakan dengan langsung full online saja, atau full offline saja, atau salah satunya begitu. Atau kalau misalnya menurut Bapak, apakah sebenarnya dengan menggunakan satu laptop saja yang digunakan oleh dosen itu sebenarnya, atau guru, apakah itu cukup atau efektif atau tidak? Seperti itu, Pak. Oke. Kemana? Masih ada yang lain? Oke ya, jadi saya langsung saja. Jadi kedua pertanyaan atau tanggapan ini sangat menarik sekali ya. Pertama di Dendri ya. Uh, saya akhir-akhir ini ya mendapat satu akses informasi bahwa salah seorang penemu AI, khususnya ChatGPT, itu merasa menyesal ya, karena ikut membantu atau memperkuat kebodohan umat manusia. Jadi saya belum telusuri apakah informasi itu sahih atau tidak, atau hanya bagian dari hoax dan seterusnya. Saya hanya melihat secara sepintas ya, karena di saat yang sama saya mencari pembandingnya. Saya kadang-kala seperti itu. Di saat mencari pembandingnya, tiba-tiba ada tugas lain yang mendesak, akhirnya lupa lagi. Nanti ada pertanyaan muncul lagi, oh ya betul. AI ini kalau tidak didesain sedemikian rupa akan membuat kita semakin mengalami ketergantungan. Ketergantungan pengetahuan, apa yang disampaikan oleh AI, misalnya ChatGPT, maka itulah yang kita ketahui. Padahal itu kadangkala tidak sempurna informasi itu, atau bahkan informasi itu pun merupakan bagian dari rekayasa. Yang namanya rekayasa kecerdasan. Jadi rekayasa kecerdasan itu yang kadangkala direkayasa sumbernya, ini ada sumbernya. Padahal kalau ditelusuri ternyata tidak ada. Nah, oleh karena itu sekarang ini untuk memperkuat tanpa menafikan ya, ChatGPT itu sesuatu yang tidak bisa dihindari ya, atau AI itu tidak bisa dihindari, apalagi sepanjang kita ya masih menggunakan alat-alat elektronik yang tersambung akses internet, ya sudah pasti ada. Lalu sekarang sudah ada masuk di WA, terafiliasi dengan WA, semakin tidak bisa dihindari. Kalau kemarin-kemarin nanti masuk di aplikasinya ChatGPT, konsensus dan seterusnya, baru bisa berinteraksi. Nah, sekarang sudah berafiliasi di WA. Itu semakin dekat itu. Jadi semakin tidak bisa dihindari. Nah, apa yang mesti dilakukan itu dalam konteks pembelajaran supaya kontribusi positif dari AI itu dapat dimaksimalkan dengan baik. Di saat yang sama, anak didik, peserta didik itu memiliki integritas dan kemampuan pengembangan kecerdasan secara otentik ya. Jadi bakatnya anak-anak itu dapat terasah dengan baik. Jadi saya melihat ya kemarin ketika gagasan tentang penerapan project based learning itu dikembangkan, itulah merupakan salah satu penyeimbang dengan adanya dominasi AI di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kenapa mesti ada project based learning atau problem based learning, atau di dalam di pasca itu makalah-makalah tentang pengembangan? Karena kita harus melibatkan komponen-komponen yang ada dalam realitas kehidupannya. Misalnya, kalau project based learning,
yakni bagaimana peningkatan minat belajar atau minat membaca peserta didik pada siswa di sekolah apa itu sekolah pinggiran lah begitu ya, pelosok begitu. Nah ini kan informasi yang harus kita ambil di lapangan, yang ada di pesisir ya, menurut saya di pesisir. Kemudian di saat yang sama kita membutuhkan teori-teori. Jadi minat belajar itu secara teori seperti apa yang dapat memacu peningkatan minat membaca, apa yang menjadi tantangan turunnya, menyebabkan turunnya minat membaca peserta didik, fasilitas apa yang relevan dan seterusnya. Itu dapat ditemukan melalui dengan ChatGPT atau AI itu sendiri. Nah, supaya tidak didominasi oleh AI, maka kita membutuhkan data lapangan. Nah, inilah nantinya melakukan penelitian di lapangan. Data lapangan di peserta didik di pesisir, itulah yang menjadi penyeimbang antara data di lapangan dengan data dari AI itu sendiri. Jadi kalau makalah yang hanya sebatas imajinatif atau yang bersifat teoritis, itu artinya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan AI di dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi tidak ada tantangan. Padahal salah satu tugas makalah itu adalah bagaimana memberikan tantangan kepada kita agar kita memiliki kemampuan di dalam menyusun gagasan menjadi sebuah konstruk dalam sebuah karya ilmiah, dan juga bagaimana kita diajari konsisten terhadap gagasan yang kita bangun, lalu bagaimana gagasan itu dapat disusun dengan baik agar pembaca dapat memahami secara efektif ya. Dan berbagai macam itu manfaatnya kalau kita diberi tugas membuat makalah. Nah, karena ada ChatGPT, akhirnya rupanya ChatGPT lebih cepat mengerjakan makalah itu ya daripada manusianya. Nah, jadi bahkan ChatGPT kadang hanya 2 menit selesai semua. Nah, kalau manusianya, orangnya yang bekerja kadang 2 malam baru selesai. Ini itu perbandingannya. Nah, sehingga di sini kita sebagai guru ya tentu kita ingin berkreasi supaya peserta didik tidak terjebak ke dalam dominasi dari ChatGPT atau AI itu sendiri. Jadi harus ada kolaborasi. Jadi mungkin yang pernah saya ketemu di dalam kelas, ada beberapa varian yang saya gunakan agar mahasiswa itu tidak, ya kalau dulu kan di Google ya, tidak menjadikan makalah di Google itu sebagai satu-satunya tugas yang bisa diambil untuk dipresentasikan. Jadi pada waktu itu pernah saya memberikan tugas mahasiswa, silahkan cari di lapangan, tapi tugasnya itu dibuat dalam bentuk bagan. Jadi ada bagan yang digambar, itulah hasil dari tugas kelompoknya. Jadi kalau bagan itu sudah pasti tidak bisa diplagiat ya, atau bukan tidak bisa diambil dari AI atau dari Google. Nah, masalahnya adalah ketika hanya membuat bagan, maka anak mahasiswa tidak terbiasa lagi menulis, gitu ya. Karena yang dipikirkan itu adalah bagaimana menyusun kerangka pikirnya ini dalam bentuk gambar bagan. Nah, yang lemah lagi adalah menyusun merangkai kalimat yang di dalamnya syarat dengan makna, syarat dengan nilai dan ilmu itu sendiri. Jadi itu yang dulu sering saya lakukan untuk menghindari bagaimana mahasiswa tidak tergantung kepada plagiat makalah yang ada di Google. Kalau yang sekarang plagiat makalah kerennya yang ada di AI itu sendiri ya. Jadi kita harus berkreasi. Nah, mahasiswa justru dilakukan semacam eksperimen. Jadi supaya tidak terpasca ya, supaya tidak tidak tergantung kepada AI, semua pengetahuan dari AI itu ya, maka kita harus melakukan eksperimen uji coba. Apakah itu dalam bentuk eksperimen kuasi atau action riset, penelitian tindakan kelas atau R&D dan seterusnya. Yang jelas ada keterlibatan secara langsung dari
mahasiswa itu sendiri. Jadi paling tidak seperti itu yang saya bisa komentari bagaimana desain pembelajaran untuk menghindari atau mengurangi dominasi AI di dalam menyelesaikan tugas-tugas mahasiswa seperti makalah dan tetap memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensinya, mengerjakan tugas dengan tugas yang autentik dan menjadikan AI sebagai mitra di dalam menyusun konsep atau menganalisis data lapangan dan seterusnya. Kira itu komentar saya, Bu Andi Febri. Mungkin itu yang saya bisa tangkap ya dari penyampaiannya tadi. Kemudian Ibu Ardila ya, tentang e-learning. Jadi e-learning itu pengembangannya dari sistem pembelajaran. Kemarin ada pembelajaran jarak jauh yang misalnya dari UT ya, kemudian ada pembelajaran modul, kemudian pembelajaran kurikuler secara langsung. Nah, karena kurikulum itu selalu berubah, ya. Kurikulum itu selalu berubah, persoalan peserta didik itu semakin kompleks, semakin banyak, maka di sini butuh rekaman yang banyak ya, yang komplit itu memberikan nanti penilaian. Jadi kalau kita mau rekam atau mencatat perkembangan belajar peserta didik, kalau secara manual itu akan semakin banyak tempat yang kita juga kesulitan nanti mencarinya. Maka kita membutuhkan satu platform digital yang dapat menyimpan secara apik, secara efisien di situ ya. Ya termasuk ketika kita ingin mengajar buku referensi itu tidak perlu lagi dibawa ke sekolah, gitu ya, karena sudah tersimpan di dalam e-learning misalnya. Jadi data yang bersifat hard copy ya itu dapat disimpan menjadi soft copy di dalam e-learning itu sendiri. Jadi itu dapat membuat kita ini semakin efisien dalam menjalankan tugas. Kemudian di dalam e-learning itu ya, sudah barang tentu membutuhkan yang namanya fasilitas. Jadi infrastruktur pendukungnya itu ya misalnya kalau menggunakan fasilitas internet ya tentu dengan WiFi ya. WiFi dengan apa ini kekuatan apalagi istilahnya kekuatan internetnya itu harus tinggi. Ya juga kelengkapan ini ya, kelengkapan hardware seperti laptop ya. Kalau tidak punya laptop, iPad atau handphone Android ya. Nah, kalau yang tadi disampaikan itu ya, apakah efektif misalnya kalau pembelajaran sudah menggunakan e-learning tapi masih tetap muka? Ya. Jadi sebenarnya itu juga efektif. Gitu. Jadi juga efektif. Misalnya ya kalau di kelas itu kan ada TV Smart ya, TV Smart. Kemudian guru secara langsung menyampaikan, menjelaskan materinya, memberikan simulasi atau mendemonstrasikan sesuatu di depan peserta didik. Jadi meskipun itu tetap juga berfungsi e-learning-nya. Jadi misalnya ada peserta didik supaya dia karena dia lemah dari sisi apa namanya visual ya, penglihatan, sehingga dia harus dia merekam ya, merekam apa yang dia sampaikan oleh gurunya. Jadi dia rekam. Nah, dia rekam kemudian dia simpan di dalam link e-learning misalnya. Nanti suatu saat dia butuhkan, dia cari lagi linknya itu, dia buka. Jadi itu salah satu contohnya. Kadang juga ada misalnya mahasiswa atau peserta didik, dia syuting ketika gurunya menjelaskan itu. Nanti syutingannya itu disimpan di dalam YouTube, baru dihubungkan linknya YouTube itu ke dalam e-learning. Jadi siapa saja dia bisa mengambilnya nantinya. Nah, itu kalau di dalam kelas. Nah, kenapa dikatakan pembelajaran e-learning ini dapat apa namanya
meningkatkan interaksi pembelajaran secara real time dan online. Jadi begini, e-learning itu membantu kegiatan pembelajaran secara real time dan online. Jadi itu pertemuan antara guru dengan peserta didik di sekolah kan hanya berapa jam ya, mulai dari jam 7 misalnya sampai jam 2 sore ya. Itu setelah itu tidak ada lagi interaksi karena masing-masing pulang ke rumah misalnya. Nah, melalui dengan e-learning ini itu tidak membatasi lagi waktu dan tempat dari sisi interaksi pembelajaran. Jadi peserta didik kalau di rumah dia bisa membuka materi ajar yang dia pelajari di siang hari atau di pagi harinya. Apa tadi saya pelajari itu ya? Dia bisa buka itu. Kalau ada yang dia tidak paham, dia bisa langsung mengirim chat di aplikasi, misalnya di Adlink. Boleh jadi yang lihat itu adalah temannya yang tahu, dia langsung bisa jawab, dia bisa bantu. Bahkan dia bisa kasih link referensi kah atau link buku, link video ya, untuk membantu temannya yang belum kuasai. Jadi itu adalah bagian dari proses pembelajaran materi. Jadi tidak hanya di sekolah itu terjadi interaksi pembelajaran. Nah, begitu juga yang lain, misalnya anak-anak tidak sempat hadir di kelas karena gangguan kesehatan. Jadi ketika ada pembelajaran yang bersifat online atau e-learning ini, gurunya menyimpan materi ajaran itu di dalam e-learning di akunnya, di mana peserta didik dapat membuka aksesnya, sehingga peserta didik ini meskipun dia terganggu kesehatannya tidak hadir dalam kelas, tetap juga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi itu sangat terbantukan ya dari sisi kegiatan pembelajaran itu secara real time dan online. Jadi itu tentunya kualitasnya itu adalah tergantung kemampuan guru di dalam mendesain, ya termasuk kontennya, dukungan dari sekolah terhadap penerapan e-learning, karena di situ ada biayanya ya. Ada biayanya, ada sarana pendukungnya, termasuk WiFi-nya harus kuat, kemudian ada anggaran maintenance-nya aplikasi, lalu selanjutnya adalah sarana yang lain, yang mana bahwa suprastruktur, semua kebijakan-kebijakan itu harus mengarah kepada penguatan e-learning, sehingga e-learning ini memiliki legitimasi yang kuat dan terus terbuka untuk dilakukan verifikasi perbaikan secara berkelanjutan dan selalu mendapat dukungan budget, apalagi mendapat dukungan dari komite sekolah, dari masyarakat ya. Jadi kalau hal itu sudah bisa terbangun, maka ini peningkatan kualitas digital pembelajaran atau e-learning ini akan semakin meningkat. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan tentang madrasah digital itu. Tapi ikon kita di Indonesia, terutama di PTKIN adalah ini Universitas Islam Cyber di Cirebon, itu yang menjadi pilot project Kementerian Agama dalam mengembangkan pembelajaran yang bersifat online ya. Jadi memang tadinya adalah e-learning, kemudian berkembang ada MOOC, ya, Massive Open Online Course ya, MOOC. Kemudian seterusnya berkembang lagi ada LMS, dan itulah semuanya adalah bagian dari pembelajaran digital. Nah, terkait dengan sistemnya, apakah itu offline atau online atau bersifat blended, itu tergantung kepada pimpinan. Jadi semuanya bisa dilakukan. Yang offline meskipun itu digital itu lebih efektif lagi. Kalau online itu untuk membantu mengatasi berbagai rintangan dari segi ruang dan waktu sehingga terjadi kegiatan pembelajaran. Oke, saya kira itu tambahan dari saya, Bu Abdullah, terkait apa yang ditanggapi, dan itu yang saya pahami dari tanggapannya tadi, Bu Abdullah. Oke, baiklah, karena waktu kita sudah sangat terbatas, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang tentu setiap kali menjelang maghrib itu memiliki kesibukan yang luar biasa ya.
Oleh karena itu pada pertemuan kita kali ini saya mengucapkan terima kasih yang mendalam atas partisipasinya dan mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu ya, pada pertemuan yang ketiga itu langsung dipimpin diskusinya oleh kelompok pertama, segera sudah dibentuk baik pada mata kuliah yang pertama yang kemarin maupun mata kuliah yang sekarang. Jadi insya Allah pada pertemuan yang akan datang yang dilakukan secara offline, kalau diminta offline, online kalau diminta online, saya ikut saja. Jelas itu sudah bisa presentasi dari kelompok satu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian. Mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengakhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanti Mari Bapak Ibu ya, saya pamit.